Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam Bincang UMKM. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih kira-kira cara kita untuk merintis usaha nasi tumpeng. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumbernya benar-benar begitu hebat dan dia tentunya akan menginspirasi kita dan memberikan pengalamannya kepada kita bagaimana dia bisa membangun bisnis UMKM nasi tumpeng. Nah, sudah bersama kita Mbak Dewi Astuti. Halo, selamat sore Mbak. Sore Mbak. Bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi karena kita ini sedang berada di pandemi COVID-19, apalagi kan katanya sekarang Provinsi Lampung meningkat nih kasusnya tiap hari. Ya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Tribuners, baik Tribuners yang di rumah dan juga yang di sini. Semoga kita semua terjauh dari virus COVID-19. Amin amin. Nah, kali ini mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Dewi. Kita akan bertanya tentang usahanya Mbak Dewi ini, namanya Bakulan Mbak Dewi. Betul ya Mbak ya? Iya betul. Iya, nah mungkin bisa dijelasin sih Mbak, apa sih Bakulan Mbak Dewi itu gitu? Bakulan Mbak Dewi itu sebenarnya salah satu UMKM juga yang bergerak di bidang khusus makanan. Dari mulai makanan ringan sampai ke makanan berat gitu kan. Kita sih punya produk selain nasi tumpeng, kita juga ada jajanan pasar, kue kering, kue basah, kemudian juga ada nasi box, snacks box gitu. Terus juga yang pastinya andalan dari kita itu ada nasi tumpeng, nasi kuning dan juga nasi tumpeng, nasi liwet. Gitu. Nasi tumpeng dan nasi liwet. Wah, iya. bener-bener kayaknya pas banget nih ya sore-sore kita ngobrolin masalah makanan itu kayaknya bikin perut kita nambah lapar. Iya, apalagi nih ya Tribuners, di depan saya ini udah ada contoh usaha dari UMKM-nya Mbak Dewi nih ya, Bakulan Mbak Dewi. Ini salah satu nasi tumpengnya Mbak ya? Iya, itu tumpeng nasi kuning. Nah, ini tumpeng nasi kuning nih Tribuners. Wah, benar-benar. Jadi ini punya punya ciri khas yang berbeda nih dari Mbak Dewi. Jadi kalau Mbak Dewi ini ternyata nasi tumpengnya itu unik. Uniknya kenapa sih? Karena dia, lihat Tribuners bisa lihat sendiri, banyak banget desain-desainnya dan bentuk-bentuknya tuh benar-benar lucu. Jadi kayak kita mau makan itu kayak sayang gitu, bener banget. Jadinya sayang mau makannya itu karena bagus banget. Nah, mungkin Mbak bisa ceritain sih Mbak, mulai kapan sih Mbak menggeluti bisnis ini gitu Mbak? Awal mulanya sih dari tahun 2017. Awal banget waktu itu 2017, berawal dari teman-teman minta, coba dong Wi buatin nasi tumpeng gitu. Aduh, kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Yaudah deh, belajar kan dikit-dikit, bikin carving ala-ala gitu kan, bikin garnisan ala-ala. Terus akhirnya udah tuh jadi beberapa teman gitu. Kemudian sempat vakum 2 tahun, terus akhirnya di tahun 2009 coba lagi. Tapi waktu itu bukan ke nasi tumpengnya sih gitu, lebih ke kue jajanan pasar gitu kan. Awalnya ke situ, akhirnya kursus. Di kursus itu kok dilihat banyak banget nih pesaingnya gitu kan. Jenis kue dan kami kita kan terkendala waktu itu dengan modal. Ya betul. Karena kan kalau untuk kue apalagi di kelas roti itu kan modalnya cukup tinggi ya. Betul sekali. Dan aku ngelihat kayaknya pasar saya bukan di sini nih gitu, marketnya bukan di situ. Akhirnya berpikir oh iya, saya suka sesuatu hal yang unik gitu kan. Kenapa nggak coba saya konsen di satu titik tanpa harus meninggalkan dengan usaha saya yang terdahulu gitu kan. Akhirnya yaitu Mbak mulai lagi di 2019. Pertengahan 2019 itu sudah lumayan, hampir setiap minggu itu ada yang order gitu kan. Tapi ya masih tetap dengan carving yang tadinya dari ala-ala sudah mulai kita coba pakai bunga-bunga besar dari bunga pepaya, kemudian juga bunga mawar yang kita coba bentuk jadi seperti mawar banget gitu kan. Udah setelah berjalan hampir mau 1 tahun, saya coba evaluasi kan, lihat ternyata usaha saya ini banyak juga kompetitornya gitu kan. Selain peminatnya banyak di Lampung juga kan, kompetitor atau saingan saya juga banyak. Akhirnya saya berpikir, kalau saya hanya seperti ini, tampilan seperti ini, gak ada bedanya. Saya nggak punya ciri khas sendiri gitu. Akhirnya coba untuk ambil kelas carving buah.
gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu November 2020 saya berangkat ke Jakarta, ambil kursus di sana 1 hari itu waktu itu. Kursusnya? Iya. Luar biasa sih. Jadi carving itu waktu itu aku ambil kursus carving 2. Ini salah satu contohnya sih yang aku bawa. Ini dari lukis sampai ke bikin macam-macam bentuk bunga ataupun karakter di buah. Di sini bisa terlihat ya Tribuners bahwa makanan yang benar-benar udah pastinya enak tapi dibuat lebih menarik dengan tangan polesan tangannya Mbak Dewi nih, bener banget. Terus bisa diceritain lagi Mbak? Terus akhirnya setelah dicoba diaplikasiin ke tumpeng, kok peminatnya semakin banyak gitu. Alhamdulillah peminatnya sih semakin banyak dan sampai sekarang terus-terusan gitu. Terus kemudian yang kalau untuk nasi tumpeng itu sendiri memang sengaja kita buat bedanya di mana kalau saya lebih punya karakter ya gitu loh. Apalagi kalau nasi tumpeng biasanya saya sesuaikan dengan momennya itu seperti apa. Kalau momennya untuk acara kantor, bentuknya akan seperti ini gitu loh. Kalau misalnya untuk ulang tahun anak-anak lebih ke karakter ya anak-anak. Jadi sebenarnya gini, setiap customer itu saya ajak ngobrol dulu. Maunya bentuk yang seperti apa gitu ya? Konsepnya seperti apa nih gitu loh. Maunya konsepnya nasi tumpengnya seperti apa. Kemudian juga dari segi lauk pauknya juga saya tanya dulu, Mbak ini kita punya menunya seperti ini. Kalau misalnya Mbak punya menu lain bisa kita kombinasikan jadi supaya nasi tumpeng itu sendiri gak monoton gitu aja. Betul sih Mbak. Jadi ya awalnya karena memang Mbak ini menekuni bisnis kuliner, terus Mbaknya juga coba untuk ngambil kursus, jadi khusus untuk carving. Bisa dilihat nih sama Tribuners di rumah, hasil tangan dari Mbak Dewi itu benar-benar cakep. Ini buah semangka tapi bisa dibuat wajahnya Ibu Kartini ya, bener? Iya, Ibu Kartini. Dan ini bunga-bunga ini ternyata dari buah-buahan juga loh Tribuners. Ini dari lobak ya Mbak? Yang ini dari pepaya. Oh ini dari pepaya, terus yang mana yang dari lobak tadi? Yang ini, terus ini juga. Iya betul. Itu di situ juga ada. Jadi Mbak Dewi ini tuh menggunakan berbagai jenis buah-buahan ya Mbak ya untuk istilahnya buah dan sayur. Iya buah dan sayur untuk menghias tumpengnya ataupun nasi liwetnya untuk lebih menarik dan sesuai dengan konsep yang diinginkan nih oleh konsumennya. Nah kan di sini kita sedang berada di pandemi COVID-19 di mana-mana kita terbatas nih Mbak geraknya, aksesnya juga. Nah di masa pandemi COVID-19 ini, nah sebelum itu mungkin saya ingin bertanya nih Mbak, kan kalau misalkan kita punya usaha, untuk orang tahu usaha kita kan biasanya kita membutuhkan media untuk istilahnya memperkenalkan ini loh produk kita, ini loh jualan kita. Nah kalau dari Mbak Dewi sendiri, Mbak itu menggunakan marketing pemasaran melalui media apa ya Mbak? Atau itu dari mulut ke mulut kah? Atau ada di WA saja? Atau punya istilahnya akun media sosial sendiri gitu khusus untuk nasi tumpeng ini? Ya, saya pakai 3 ya, tiga media sosial yang saya pergunakan untuk jualan. Yang pertama saya punya Instagram, bisa di tag Instagramnya @bakulanmbakdewi. Itu isinya semua hasil karya saya dari mulai nasi tumpeng, nasi liwet, snack, kemudian hampers ataupun hantaran gitu, hantaran pernikahan. Mungkin juga nanti Mbak juga mungkin sudah lihat tadi kan. Iya, udah tadi udah sempat lihat-lihat scroll ya. Parcel hantarannya kan memang sengaja saya buat yang unik gitu loh, supaya pada saat kita mau kasih ke orang jadi ada yang lebih gitu betul, kan. Kalau parcel gue biasanya ya kayak gitu aja ya Mbak. Ya bentuknya seperti itu. Saya coba kasih sentuhan yang lain. Terus yang keduanya saya juga punya media namanya Facebook gitu loh. Facebook saya juga sama namanya Bakulan Mbak Dewi. Dan juga saya juga pakai WhatsApp. Gitu. WhatsApp bisa dilihat di nomornya di Instagram juga udah saya cantumkan di situ untuk nomor WhatsApp. Dan juga yang pastinya sih dari customer. Dari customer ngobrol ngasih saran ya ke orang lain gitu ya. Dulu waktu awal saya merintis usaha, setiap customer selalu saya tanya kurangnya di mana. Nggak apa-apa, saya dapat komentar yang kurang baik juga, saya nggak masalah gitu loh. Artinya mereka sayang dengan saya, bahwasannya mereka ingin usaha saya itu semakin maju, berkembang. gitu. Selalu saya tanya, Mbak,
tadi kurangnya apa nih gitu, untuk rasa misalnya kurang ini, oh oke Mbak, nanti ke depannya kita perbaikin gitu. Itu selalu saya tanya. Makanya kenapa yang paling apa ya, selain media sosial menurut saya yang paling penting itu untuk pemasaran adalah si customer kita gitu loh. Ketika customer kita itu sudah puas, pasti dia akan memberikan rekomendasi ke Orang yang lain. lain Iya, gitu. betul Dan sejauh ini sih alhamdulillah itu efektif Iya. gitu. Dibandingkan dengan kita cuma sekedar post gitu. Cuman Karena post share. mungkin ada yang banyak post komennya seperti itu, tapi ternyata hanya sekedar untuk gimmick. Iya, betul. Banyak ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan Tribuners penasaran dan punya acara atau pengen ngasih nih, kan kita bentar lagi bulan puasa nih ya. Iya. Biasanya kan kita sering banget nih ngirim hampers biasanya kan untuk calon mertua mungkin atau mertua kita, untuk pacar kita. Nah, boleh banget langsung pantengin Instagramnya dari Mbak Dewi, yaitu Bakulan Mbak Dewi, atau ke Facebooknya juga nih teman-teman. Nanti di situ sudah ada nomor WA-nya, dan teman-teman di situ juga bisa langsung hubungin Mbak Dewi kalau misalkan ingin memesan. Nah, sebelum itu juga kita akan bertanya-tanya nih kan, karena di pandemi COVID-19 ini banyak sekali sebenarnya UMKM yang mengeluhnya karena dibatasinya gerak kita, terus juga ditambahnya ekonominya juga banyak yang sekarang ini merosot ya Mbak ya, dikarenakan pandemi COVID-19. Gimana sih Mbak cara Mbak bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 yang sebenarnya sudah berlangsung 2 tahun ini Mbak? Cara menghadapinya gitu Mbak, biar bisnisnya bisa tetap lancar, usahanya tetap lancar, seperti itu. Alhamdulillah Mbak, walaupun pandemi, untuk usaha saya maksudnya nggak terlalu berdampak gitu. Iya, betul gitu. Karena orang kan nggak boleh keluar, orang harus di rumah. Sementara mereka kan pasti punya acara gitu, dan memilih untuk membuat acara di rumah. Alhamdulillahnya sih nggak begitu terpengaruh gitu loh. Alhamdulillahnya alhamdulillah nggak terlalu berdampak iya. banget gitu ya Mbak untuk usaha Mbak Dewi walaupun di masa pandemi ini ya Mbak. Ya karena itu tadi kita kan apalagi zaman sekarang ini udah ada media sosial, jadi kita kayak di rumah aja, yang penting kita ada uangnya istilahnya gitu ya Mbak. Jadi kita mesen nih langsung aja, kita langsung telepon, Mbak saya mesen bla bla bla, akhirnya nyampe di rumah gitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak sebenarnya tantangan tersendiri Mbak dalam Mbak menjalani usaha yang memang udah terbilang udah cukup lama ya, lumayan 3 tahun ini ya Mbak kurang lebih ya. Nah, tantangannya seperti apa sih Mbak, dan bagaimana sih Mbak cara menghadapinya gitu? Kalau tantangan sebenarnya nggak datang dari luar ya, tantangan sebenarnya datangnya dari diri sendiri. Ketika saya kehilangan mood saya. Kehilangan mood ya Mbak? Iya bener-bener bahaya sih, kalau cewek sering banget kayak gitu nggak sih Mbak kayaknya? Jadi kalau nanti bisa dilihat di Instagram saya, hampir setiap dari kreasi tumpeng saya pasti itu pasti beda-beda gitu. Makanya kalau saya udah kehilangan mood, itu yang susah gitu. Makanya saya selalu memperhatikan setiap detail dari tampilan dari tumpeng gitu, supaya customer itu nggak merasa bosen, nggak yang ngelihat juga kayaknya kemarin baru posting yang ini, besok postingannya ini lagi. Jadi gitu. Biasanya kalau udah mulai kehilangan ide, udah stop dulu, nggak usah ngapa-ngapain, coba untuk istirahat sambil berpikir, nanti besok udah bangun udah ketemu langsung. Kayak ini nih tadi mau bawa ini ke sini, aku harus bikinnya kayak gimana ya dari kemarin. Mikirnya dari kemarin. Dek, kita besok mau ke ini, mau bikinnya kayak mana ya Dek? Aduh nggak tahu Mbak. Ya lah. Ya udah akhirnya jadi ketemunya kayak gini. Ini barusan tadi siang 11:30 saya buat. Ini 11:30 siang tadi baru beres 12:30. Padahal ini Tribuners bisa lihat sebenarnya ini lumayan detail karena kan bentuk wajah ya, jadi benar-benar detail rambutnya, matanya gitu. Tapi dalam waktu misalnya kalau kita bisa bilang itu singkat banget ya Mbak, cuma setengah jam ya kurang lebih 1 jam. 1 jam. Hanya 1 jam tapi udah bisa jadi yang luar biasa banget emang. Wah, mantap sih. Nah, Mbak Dewi, untuk usaha Mbak Dewi sendiri nih, Mbak ini dibantu oleh berapa orang sih Mbak yang kerja sama Mbak untuk bisa menyelesaikan setiap pesanan gitu? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Jadi saya punya 2 adik yang bantu gitu. Adik-adik sepupu saya punya 2 orang. Jadi itu yang bantu, ada yang memang bagian khusus
Jadi intinya yang bisa ke kue dan juga ke tumpeng. Nah, kalau misalkan biasanya kan di sini ada sih Mbak, aku kadang beberapa kali kayak nemuin usaha makanan. Jadi dia tuh fokusnya bagusin apa sih istilahnya hiasan, craving ya apa? Nah, Iya, hiasan. iya, cuman kadang Rasa. rasanya itu Mbak. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak bisa mempertahankan rasanya tetap enak, tapi juga tampilannya tetap menarik gitu Mbak? Jadi gini Mbak, kalau di tempat saya itu saya selalu membatasin orderan dalam 1 hari. Kita maksimal paling banyak untuk terima tumpeng itu 3. 3 pun itu kita nggak mau waktunya bersamaan. Jadi saya selalu pilih-pilih orderan. Misalnya kalau saya sudah ada pagi, saya nggak mau lagi terima pagi. Kalau sudah terima siang, saya nggak mau untuk yang siang. Kalau mau waktunya diganti ke jam sore, atau misalnya pagi saya kosong, saya alihkan ke pagi. Kenapa? Karena itu tadi, selain dari tampilan, rasa itu harus saya utamakan gitu. Jadi untuk rasa saya harus utamakan. Makanya kenapa saya nggak mau terima 1 hari itu banyak-banyak, nggak mau. Kalau sudah lebih dari 3, ide saya sudah habis. Nah, biasanya kan kalau untuk dapetin ide-idenya itu dari mana sih Mbak? Bisa dapetin, oh kayaknya ini bagusnya dibentuk kayak gini deh gitu kan? Ya itu tadi, customer selalu saya ajak bicara. Oh, Mbak jadi maunya seperti apa? request dari gitu. customernya ya Mbak? Kalau sudah memang sudah habis nih idenya seperti apa gitu kan, saya selalu ajak customer bicara. Mbak besok mau konsepnya mau seperti apa gitu. Besok momennya mau untuk apa gitu kan. Mbak pengennya gimana gitu. Itu selalu saya tanya gitu. Jadi itu sangat menolong buat saya ketika saya memang benar-benar sudah kehabisan ide. Apalagi kalau hampir setiap hari itu buat, pasti ide itu habis. Idenya habis gitu ya Mbak? Idenya habis. Iya bener sih. Jadi charging buat idenya itu lagi, ya kita ajak ngobrol si customernya. Kenapa? Sebenarnya itu trik juga sih Mbak, kita ajak customer ngobrol supaya mereka tuh ngerasa bahwasannya kita punya hubungan gitu loh, bukan hanya sekedar hubungan si customer dengan penjual gitu. Dan pembeli, yaitu kita kalau bisa kita jadi keluarga deh gitu. Iya, kalau bisa malah jadi istilahnya kayak customer yang loyal ya Mbak, artinya setiap ada acara mesennya sama Mbak gitu ya. Nah, alhamdulillah setiap customer saya seperti itu. Wah, alhamdulillah gitu, banget. alhamdulillah. Karena udah apa ya, istilahnya merasa puas, terus tidak mengecewakan dengan rasa dan hasil tampilannya juga. Jadi makanya customernya terus aja pesan sama Mbak, terus bahkan muncul customer yang lain gitu kan ya Mbak. Nah, mungkin Tribuners di sini juga kan bingung kira-kira berapa sih range harganya kalau misalkan Tribuners ingin memesan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Mbak range harganya untuk Tribuners di rumah. Kira-kira berapa sih harga yang dipatok nih untuk minimal kalau kita mau mesen tumpeng gitu? Kalau untuk harga di Lampung Mbak, itu beda banget dengan harga di luar Lampung, seperti kayak Pulau Jawa, Kalimantan, Bali. Itu harganya kita setiap provinsi itu beda-beda. Kalau di Bakulan Mbak Dewi, saya mematok harga mulai dari 350.000 untuk paket 8 orang. Itu sudah bonus carving buah. Tapi kalau untuk lukis wajah itu belum include. Oh, belum gitu. include. Kenapa? Kalau sudah lukis wajah sudah pasti ada carving buahnya gitu. Jadi startnya dari 350.000 untuk 8 orang. Wah, tapi ini itu bisa dimakan lebih dari 8 orang sih. Iya. Selagi orang-orangnya tuh yang bukan kelaparan atau dianya. Jadi tapi enggak lah Mbak, kalau untuk makan nasi tumpeng biasanya orang nggak banyak-banyak. Iya, karena kan nah mungkin bisa dijelasin juga sih Mbak, kalau misalkan harga 350.000 kan udah dapet nasi, terus untuk lauk-lauknya tuh kita bisa milih nggak sih Mbak? Atau apa misalkan harga 350 sudah dipatok milih lauk A, B, C atau seperti apa? Kalau untuk harga 350 itu menunya sudah standar dari kita. Cuman kalau nanti Mbaknya mau ada request, misalnya Mbak tambah rolade dong. Rolade ayam atau misalnya tambah yang lain, itu nanti ada kalkulasinya lagi. Jadi kalau misalkan kita kepingin di luar dari biasanya, kita punya requestan sendiri nih teman-teman, kita langsung aja request sama Mbaknya, nanti harganya bisa menyesuaikan seperti itu ya. Nah, mungkin kayaknya kita udah di segmen yang terakhir nih. Mungkin di teman-teman di rumah juga kan ada yang pingin membuka usaha tapi kayak masih ragu-ragu, bingung. Modal mungkin menjadi masalah utama ya Mbak. Nah, mungkin aku juga sebelum ada pertanyaan penutup, aku
aku pengen tahu sih Mbak, awal mulanya ya Mbak, ketika Mbak membangun usaha ini kan pasti butuh modalnya yang lumayan bisa dikatakan besar. Nah itu tuh bagaimana sih Mbak cara Mbak menghadapinya gitu? Kalau untuk modal awal itu saya segala sesuatu memulainya dari hal yang kecil. Jadi nggak langsung saya tuh monoton harus langsung oh ya saya harus punya modal sekian untuk bisa buka usaha ini. Enggak. Jadi waktu itu mulai usahanya dari modal yang kecil gitu loh, dari modal cuma 150.000. Awalnya 150.000. Karena saya ingat pesan ibu saya. Kalau kita mau maju itu nggak perlu dengan modal yang besar. Dari modal yang kecil kalau kita bisa kembangkan itu pasti akan menjadi besar. Iya betul sekali. Dan ibu saya selalu mewanti-wanti jangan sampai kita berhutang untuk modal usaha. Wah, dari ibunya sendiri maksudnya udah bijak banget ya Mbak ya. Jadi intinya kita itu kalau misalkan berusaha jangan ragu, jangan nunggu modal yang besar dulu, tapi mulailah dari modal yang kecil itu tadi ya Mbak. Kita harus bisa kembangkan gitu ya. Yang pastinya kalau kita mau usaha, satu kita harus tekun, rajin, ulet, terus jangan mudah putus asa gitu. Karena yang namanya merintis usaha itu nggak ada yang enak. Jangan kita ngeliat orang sudah bisa tumbuh berkembang, punya ini punya itu, tapi kan semua itu pasti punya kisah di baliknya. Iya betul. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bangun usaha jangan pernah ragu gitu. Meskipun kita memang nggak punya modal yang besar, tapi kita punya keinginan, kemudian kita punya semangat untuk mewujudkan yaitu dengan cara ikhtiar. Jangan cuma sekedar ngomong ayo semangat tapi ikhtiarnya nggak ada iya. Sama aja benar-benar. Jadi mungkin itu aja buat teman-teman yang mau buka usaha. Ya bukan usaha kan banyak, nggak cuma sekedar di tumpeng ataupun apa, pasti banyak usaha yang lain. Pokoknya intinya jangan pernah putus asa, tetap yakin bahwasannya kita bisa gitu. Secara nanti akan memotivasi diri kita bahwasannya kita pasti bisa ya. Jadi begitu ya teman-teman, di rumah yang memang pengen usaha, intinya kita harus ada ikhtiar, tekun tadi tuh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba usaha kita lagi sepi nih pembelinya, nah kita jangan tiba-tiba langsung nutup usahanya, karena itu memang tantangan sebagai seorang pengusaha ya Mbak ya. Jadi kita harus menjalani itu dengan semangat, tekun, dan insya Allah kalau misalkan memang rezeki ada di pihak kita gitu ya Mbak, karena kita yang tidak mudah menyerah, ya kita akan terus mendapatkan kesuksesan di akhirnya nanti. Nah itu mungkin sebenarnya lebih kayak kepesan nih teman-teman untuk teman-teman di rumah yang memang akan memulai bisnis atau masih bingung mau bisnis apa. Itu tadi pesan dari Mbak ya. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri jumpa kita dalam bincang UMKM nih Mbak, mungkin bisa ditambahkan lagi sih Mbak kesan-pesannya untuk teman-teman di rumah yang mungkin saat ini dia lagi di masa-masa tersulitnya istilahnya usahanya lagi drop lah Mbak. Gimana sih Mbak cara Mbak untuk membangkitkan semangat para teman-teman Tribuners di rumah? Jadi gini, untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana aja, saya juga pernah menghadapi satu titik di mana saya memang bukan menjadi apapun. Titik terendah dalam kehidupan saya, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan usaha. Yakin saja bahwasannya akan ada pelangi setelah hujan. Wih, mantep banget kata-katanya. Ada pelangi setelah hujan ya Mbak ya, betul banget. Mungkin itu aja sih buat teman-teman, supaya yang penting kita jangan pernah menyerah gitu. Dan yakin bahwasannya Allah itu sudah punya jalannya. Sudah punya jalan untuk menuntun kita ke takdir yang memang sudah Allah itu tentukan. Gitu. Buat teman-teman intinya jangan pernah menyerah dan putus asa. Wah, mantap sekali nih dari Mbak Dewi. Kita udah dikasih semangat. Intinya kita jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, yakin aja. Pokoknya kita terus aja berjuang. Kalau misalkan lagi bingung nih mau bisnis apa, mungkin bisnisnya Mbak Dewi bisa dilihat. Tapi teman-teman, jadi kan setelah kita ngobrol sama Mbak Dewi tadi, penting banget kalau misalkan kita memiliki bisnis itu kita punya ciri khas, artinya yang bisa membedakan ya bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Dan jangan lupa kita juga harus memikirkan customer, artinya kita harus bisa membuat customer itu puas dengan hasil karya kita itu sendiri. Nah mungkin itu aja ya Mbak Dewi. Makasih banyak nih Mbak Dewi udah berbagi ilmunya bersama kita. Tribuners di rumah juga pasti tentunya akan mendapatkan insight baru dari Mbak Dewi, semangat baru tentunya, dan inspirasi pastinya ya. Nah
Tribuners, mungkin ya itu saja bincang UMKM bersama dengan Mutiara dan juga narasumber kita Mbak Dewi. Selamat sore dan sampai jumpa.